Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Ramadan dengan tim 23202. Di sini saya dari kelompok satu ingin mengerjakan tugas yaitu implementasi trigger dalam MySQL. Yang pertama menjelaskan sintaks dasarnya. Untuk yang pertama itu kita harus mengenal apa itu trigger. Trigger sendiri adalah kumpulan instruksi SQL yang disimpan dalam database dan akan dijalankan secara otomatis ketika ada perubahan data pada satu tabel, baik itu melalui proses insert, update, maupun delete. Trigger berfungsi untuk menjaga integritas data, validasi otomatis, atau sinkronisasi antar tabel tanpa harus dilakukan secara manual dari sisi aplikasi. Di sini untuk penjelasannya sendiri, yang pertama itu ada delimiter. Delimiter digunakan untuk mengganti sementara pembatas paritas standarnya yaitu titik koma menjadi double double dollar. Hal ini agar tanda titik koma di dalam blok begin sampai end tidak dieksekusi sebagai akhir dari perintah create trigger. Untuk for each sendiri, for each row menandakan bahwa trigger ini akan bekerja pada setiap baris data yang terkena dampak operasi SQL. Terus untuk yang kedua, penggunaan before after. Untuk before sendiri, trigger dijalankan sebelum data tersebut benar-benar masuk atau berubah di dalam tabel. Biasanya digunakan untuk validasi. Untuk after sendiri, trigger dijalankan setelah data berhasil disimpan atau dimodifikasi di tabel utama. Biasanya digunakan untuk mencatat riwayat log ke tabel lain. Untuk pengguna event insert, update, delete, itu sendiri itu terjadi saat ada penambahan baris data baru ke tabel. Terus untuk update terjadi saat ada perubahan data pada baris yang sudah ada. Untuk delete sendiri terjadi saat ada penghapusan baris data dari tabel. Untuk penggunaan old dan new. New sendiri digunakan untuk mengambil nilai data yang baru saja di input atau data versi terbaru setelah update. Untuk old sendiri digunakan untuk mengambil nilai data lama sebelum diubah atau sebelum dihapus. Nah, sini kita langsung implementasikan saja. Kita langsung kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3, yaitu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Terus untuk yang ketiga itu implementasi trigger untuk audit log. Yang pertama, siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadi perubahan, data sebelum dan sesudah perubahan. Untuk audit log sangat penting untuk mendukung keamanan data, kepatuhan sistem, analisis permasalahan atau troubleshooting. Untuk yang nomor 3 itu kita menggunakan insert, update, dan delete. Dan data yang dicatat minimal meliputi nama tabel, jenis operasi, waktu perubahan, nilai data sebelum perubahan, dan nilai data sebelum perubahan baru atau lama. Yang pertama kita itu ke database-nya. Nah, di sini saya menggunakan Laragon dikarenakan tadi itu masih ada trouble dari database online-nya. Itu tadi saya pas mau gunakan itu masih loading. Sudah ditunggu beberapa saat itu tetap saja loading. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Laragon. Nanti saya ekspor dan import ke database yang online. Nah, ini database saya yang sudah saya buat kemarin. Nah, di sini kita coba buat perintah create tabel audit log. Audit log ada ID log, ada ID log, int, auto increment, primary key, koma, nama tabel, varchar 50, koma, jenis operasi, varchar 20, koma, ada waktu perubahan timestamp default current timestamp, koma, data lama, teks, data baru, teks, pengguna, varchar 100.
Coba kita go. Di sini your error syntax. Di sini ada kesalahan penulisan. Di sini kita go create table itu. Nah, di sini juga ada kesalahan int, bukan itu. Sorry. Di sini kita go. Nah, di sini udah tertambah audit lognya. Di sini kita tinggal menambahkan untuk triggernya. Di sini triggernya saya akan langsung copy paste, yaitu di sini ada trigger untuk insert, terus di sini ada untuk update, di sini ada untuk delete. Nah, ini saya gunakan copy paste karena agar menghemat waktu dari videonya sendiri. Selanjutnya itu kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang trigger untuk otomatisasi update data. Buat sebuah trigger yang melakukan otomatisasi pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Di studi kasus, setiap kali terjadi perubahan data pada tabel detail transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu update secara otomatis berdasarkan detail transaksi yang ditambahkan. Di sini kita langsung saja menambahkan untuk trigger yang nomor 4. Di sini ada delimiter, double double dollar. Di sini ada create trigger trg update total pesanan. Nah, di sini untuk tabel yang saya gunakan itu yaitu sesuai perintah tadi, ada transaksi detail dan juga transaksi pesanan. Untuk nama tabelnya sendiri punya saya di sini adalah after insert on trx detail. For each now arrow begin ada update. Nah, untuk nama tabel pesanan sendiri itu adalah TRX pesanan. Set total harga produk sama dengan if 0 total harga produk, 0 plus new jumlah beli dikali new harga saat beli. Di sini ada where ID pesanan sama dengan new ID pesanan and delimiter. Coba kita go. Nah, di sini udah tertambah untuk triggernya. Di sini coba kita lakukan pengecekan. Oh iya, tadi tuh yang nomor 32 belum ada pengecekan ya. Coba kita balik ke nomor 32. Ya, yang ini tadi, yang ini. Jadi kasus penggunaan trigger untuk audit log dan juga implementasi trigger untuk audit log. Nah, itu belum ada implementasinya ya. Coba di sini kita tambahkan insert into produk data ID produk ID toko ID kategori nama produk
harga, dan stok barang. Untuk value-nya sendiri, barang udah value dengan ID 999, ID tokonya 1, ID kategorinya 1, produk produk uji coba, harganya itu 50.000, dengan total stoknya itu 10. Coba kita di sini cek, berhasil. Untuk audit lognya itu di sini tercatat ya. Untuk jenis operasinya itu insert. Terus coba kita apa namanya, menggunakan perintah update-nya. Di sini kita update produk data, set harga sama dengan kita ubah jadi 75.000, dengan stok barangnya misal kita ganti jadi 20, where ID produk sama dengan ID produk yang diubah itu adalah ID 999. Nah, coba kita di sini lihat. Nah, di sini untuk jenis operasinya udah tercatat dengan perintah update. Di sini dari yang awalnya itu 50.000 dengan stok barangnya 10 menjadi 75.000 dengan stok barangnya itu 20. Nah, selanjutnya kita coba untuk perintah delete-nya. Delete from product data, where ID produk 999. Kita go ya. Di sini berhasil ya. Nah, dan di sini juga berhasil untuk jenis operasinya yaitu delete. Jadi di sini udah kebaca semua yaitu insert update delete-nya. Kita kembali ke yang nomor 4 tadi. Itu kita menggunakan transaksi detail. Tadi itu belum melakukan testing ya. Coba kita lakukan testing itu dengan perintah insert into trx pesanan. Terus ID pesanan ada ID pembeli, ada ID alamat, terus ada total harga produk, dan juga ada status pesanan. Coba kita isi value-nya sendiri itu terakhir seingat saya itu ada di ID 5012. Jadi di sini saya buat di ID 5013. Untuk ID pembelinya 1, ya ini salah, ini ada typo. ID alamatnya itu 1, terus total harganya itu kita set jadi 0 dulu. Terus untuk statusnya itu pending. Coba kita go, di sini berhasil. Di sini ada di pesanan. Yaitu coba kita cek. Nah, di sini ada pending. Coba kita ubah. Kita lakukan penambahan apa namanya? Penambahan di insert untuk detailnya. Tadi kan itu insert untuk transaksi pesanan. Nah, di sini kita coba untuk detailnya. Kita coba ubah yaitu insert into trx detail, ID pesanan, ID produk, jumlah beli, harga saat beli. Nah, kita coba ya untuk value-nya sendiri, coba kita ubah yaitu dengan ID 5.000.
Bentar, di sini ada, oh ini ada error ya. Nah, 2013, terus ada untuk ID produknya itu 1, jumlah belinya 5, dan harga saat belinya itu 20.000. Nah, di sini coba kita eh, jalankan dulu. Nah, harusnya itu coba kita cek dulu di sini. Harga saat belinya di ID 5013 itu menggunakan ID pesanan 5013, ID produknya 1, jumlah belinya 5, dengan harga saat belinya itu 20.000. Coba kita cek di transaksi pesanan. Di sini harusnya sudah terubah. Nah, yang awalnya di sini 0 jadi 100.000. Ya, di sini yang awalnya 0 itu udah kubah jadi 100.000. Jadi otomatis kubah. Terus selanjutnya itu ada nomor 5. Nomor 5 sendiri itu buat trigger notifikasi transaksi. Eh, Notifikasi dapat berupa penyimpanan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Tujuan dari trigger ini untuk memberikan indikasi terhadap transaksi dengan nilai besar yang diperlukan. Coba kita di sini kembali lagi. Di sini kita menggunakan eh, tabel transaksi pesanan. Transaksi pesanan, coba kita create. Kita delimiter dulu. Delimiter, terus lakukan create. PRG, notifikasi. Notifikasi transaksi besar. Di sini ada after update. Nah, di sini kita menggunakan update on TRX pesanan for each row. Begin if new total harga produk lebih dari 200.000, maka insert into audit. Nah, kita menggunakan audit log juga. Kita menggunakan audit log memanfaatkan. Terus di sini ada nama tabelnya, jenis operasi, data baru, dan juga pengguna. Value-nya sini yang pertama itu kita TRX pesanan, notification, concat. Di sini kita kasih notifikasinya, yaitu peringatan. Peringatan misal transaksi besar terdeteksi. Misal ID pesanan, new ID pesanan, kita kasih tanda kutip, terus total RP, tanda kutip, new total harga produk. Kita coba tutup kurung, user, coba kita tutup kurung, and if
jika kita selesaikan N dolar dan juga kita tambahkan daily meter. Nah, apakah bisa? Nah, di sini terjadi error. Coba kita berusaha perbaiki. Nah, di sini tuh kurang triggernya ya. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, itu tadi untuk errornya. Di sini coba kita eh, cek apakah notifikasinya itu berjalan. Eh, coba kita insert di tabel TRX pesanan. Insert into TRX pesanan, mulai ID pesanan, ID pembeli, terus ada total harga produk dan status pesanan. Terus untuk value-nya kita menggunakan ID 514, soalnya tadi itu yang 513 sudah digunakan. Terus ID pembelinya 1 dengan total harganya 0. Coba kita untuk statusnya sendiri tuh kita pending ya. Pending. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini ada update dari produk data. Terus kita coba tambahkan untuk di TRX detailnya. Kita coba ke TRX detail, terus insert itu TRX detail. Nah, di sini ada ID pesanan, terus ID produk, ada jumlah beli, harga saat beli, tutup kurung, terus value-nya juga kita samakan, ID-nya 5014, terus ID produknya 1, jumlah belinya 1, dengan harga 300.000. 300.000 ya. Terus coba kita cek, coba kita ke audit log. Nah, sini untuk garis operasinya itu udah muncul yaitu notifikasi. Nah, di sini sudah selesai. Oh ya, untuk cara pengecekan notifikasinya itu bisa dari audit log atau bisa coba kita ke sini terus ke SQL, bisa menggunakan perintah select bintang from audit log where jenis operasi sama dengan notification di koma. Nah, di sini itu ada apa namanya? Ada peringatannya. Dengan peringatan transaksi besar terdeteksi ya di pesanan 5014 dengan total 300.000. Nah, sekian tugas yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.